Saudara, sebanyak 5 korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah masih dalam perawatan. Para korban tersebar di Puskesmas Pandanarum, RSUD Banjarnegara, dan 1 korban dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto akibat luka yang serius. Petugas medis mengatakan korban yang dirawat rata-rata mengalami luka patah tulang dan trauma. Tim medis masih terus berupaya memulihkan korban dengan melakukan observasi secara intensif. Sampai saat ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 2. Jadi kondisi saat ini harus dirujuk juga dilakukan lanjutan untuk perawatan lanjutan di rumah sakit Margono. Dan yang 3 masih observasi di sini. Tim Disaster Victim Identification atau DVI menerjunkan personel membantu tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit dan klinik untuk menangani korban longsor Banjarnegara. Tim mulai berdatangan ke posko kesehatan di Puskesmas Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan tim DVI juga telah membuka posko antemortem di Puskesmas Pandanarum. Tim DVI Polri nantinya akan melakukan proses identifikasi jika ada temuan korban jiwa tanah longsor Banjarnegara. Hingga saat ini, saudara, 26 korban yang dinyatakan masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Polri khususnya Polres Banjarnegara dan di backup Polda Jateng, kita sudah mengerahkan personil yang ada untuk membantu evakuasi warga yang selamat maupun nanti evakuasi korban yang ada. Sampaikan tim DVI dari Dokes untuk nantinya identifikasi apabila ada korban yang ditemukan. Selain itu juga kami juga sampaikan unit pelayanan kesehatan. 4 hari usai longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan masih mencari 26 korban hilang. Alat berat mulai dikerahkan di area-area yang aman. Salah satu warga yang rumahnya tertimbun longsor tak kuasa menahan tangis mengingat situasi mencekam saat longsor terjadi. Naruh rumput, nggak taunya gemuruh terus pas saya lari ke sawah, ini tanah ini ke sana, jalan enggak cuma gerak, kenceng banget seperti air lari ke sana. Terus saya balik lagi, ingat sama kakek bapak saya lariin bapak saya, jadi masih udah keluar dari rumah, langsung saya lari ke sana. Alhamdulillah enggak, selamat semua, cuman barang-barang saya udah habis. Rabu pagi, tim K9 menemukan 3 area yang diduga lokasi korban longsor. Penggalian material longsor dilakukan manual lantaran alat berat belum dapat mencapai sumber longsor. 3 titik itu dimungkinkan korban ada di situ. Setelah kita menggunakan anjing jack, kita ulangi lagi menggunakan dari Polres Wonogiri. Dilakukan pencarian, ternyata di titik yang sama juga. Betul. Setelah itu dari tim relawan, Basarnas dan lain-lain melakukan penggalian dan melakukan pembukaan. Sementara itu, mengantisipasi longsor susulan, warga desa Situkung memilih mengevakuasi barang-barang berharga hingga hewan ternak usai ditinggal mengungsi selama 4 hari. 4 hari ya, 4 hari udah. 4 hari. Iya. Berarti ini mengamankan barang-barang? Iya, ngamankan barang-barang rumah di situ. Situ kan udah rawan. Udah retak-retak itu? Iya, retak lah. Sini kan enggak. Daripada kejauhan kan ditaruh di sini. Bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 4 sore. Hingga saat ini 26 korban hilang masih dalam proses pencarian. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan dari pencarian korban longsor di Banjarnegara? Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Jaber Roy. Gesi, hingga sore hari ini sudah ada berapa total korban yang berhasil dievakuasi dan tersisa berapa korban yang sedang dicari, Gesi?
Ya, Cynthia dan juga saudara, per hari ini korban longsor di Situkung Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini baru ditemukan 1 jiwa, di mana penemuan ini juga baru saja diperoleh sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dari lokasi titik longsor untuk kemudian diidentifikasi di Puskesmas Pandanarum tempat saya berdiri saat ini. Tadi 1 jenazah ini sudah dapat diidentifikasi dan sudah ditemui keluarganya. Begitu, jenazah ini berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan usianya sekitar 60 tahun. Kemudian jenazah ini merupakan istri dari salah satu warga bernama Sutresno yang juga saat ini masih mencari kerabatnya, yakni ada anaknya, menantu dan juga cucu dari beliau ini yang belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian tentunya akan diupayakan oleh tim SAR gabungan, di mana jika kita hitung dari 4 hari pasca bencana tanah longsor ini, hari ini merupakan hari pertama fokus pencarian terhadap korban-korban yang hilang. Untuk saat ini update untuk korban yang hilang ditemukan 3 meninggal dan juga 25 masih dalam pencarian. Namun untuk hari ini proses pencarian dihentikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi karena cuaca di titik longsor ini memang sedang turun hujan. Selain itu juga kendala lain, tanah di sekitaran longsor ini memang masih tidak kondusif atau masih labil begitu, sehingga jika turun hujan dikhawatirkan akan memicu adanya longsor susulan, sehingga pada pukul 16 tadi tim SAR gabungan dari titik-titik yang terbagi menjadi 3 sektor ini sudah ditarik mundur untuk kemudian melakukan pencarian pada esok. Selain itu juga memang titik pencarian ini difokuskan pada 3 sektor, yakni sektor A, B, dan C. Jika bisa saya jelaskan untuk sektor A sendiri ini, saat ini sudah bisa dijamah oleh alat-alat berat. Sebanyak sekitar 6 eskavator ini sudah bisa masuk dengan proses perataan retakan-retakan tanah begitu. Namun untuk titik B dan juga titik C ini nampaknya memang updatean terbaru belum bisa dijamah oleh alat-alat berat, sehingga tim penyelamat ini masih menggunakan cara-cara manual untuk di sektor B dan juga C, termasuk menggunakan anjing pelacak pada pagi hari tadi, serta juga menggunakan pompa untuk memaksimalkan ditemukannya 25 korban jiwa yang masih hilang, Cynthia. Iya, Gesi, lalu bagaimana dengan alat berat? Apakah sudah berhasil diterjunkan hingga sore ini, Gesi? Ya, Cynthia, untuk alat berat sendiri seperti yang saya sampaikan bahwa titik longsor ini memang terbagi menjadi 3. Yang pertama ini di sektor A itu merupakan mahkota longsor, kemudian di sektor B ini merupakan badan longsor, dan di sektor C ini merupakan kaki longsor, yang mana titik paling krusial atau inti dari longsornya ini ada di titik B. Dan untuk saat ini alat berat ini baru bisa mencapai di titik A, karena memang untuk kondisi tanah di sekitaran lokasi sana masih labil, dan jika bisa Anda saksikan saudara, saat ini juga masih turun hujan, dan dikhawatirkan jika hujan ini terus-menerus turun nantinya akan memicu longsor susulan, sehingga untuk ekskavator dan juga alat-alat berat lainnya ini masih difokuskan untuk pencarian pada sektor A. Untuk kemudian di sektor B dan juga sektor C, tim SAR gabungan ini juga masih melakukan pencarian begitu. Sedari pagi hingga sore tadi pencarian ini dilakukan secara manual dengan memanfaatkan alat-alat seperti cangkul, kemudian memaksimalkan pompa listrik, dan tentunya juga menggunakan anjing pelacak, sehingga 1 korban tadi sudah bisa ditemukan dan diidentifikasi, Cynthia. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Hujan kembali turun, harap tetap jaga keselamatan Anda, Gesi, dan juga juru kamera Jabre Roy. Terima kasih.